Hai investor, kali ini kita mau ngebahas mengenai Bank Aladin yang kode sahamnya BANK. Jadi channel kita ini bukan channel rekomendasi saham, tapi channel yang ngebahas mengenai emiten, mengenai potensi di balik corporate action-nya, kemudian update news, dan segala sesuatu terkait bisnis modelnya. Bank Aladin Syariah didirikan di tahun 1994, dibentuk atas joint venture PT Bank Nusa Internasional dan Malayan Banking Berhad. Kemudian di tahun 2000, perseroan berganti nama menjadi PT Bank Maybank Indocorp. Kemudian di tahun 2010, perseroan kembali berganti nama dari Bank Maybank Indocorp menjadi Bank Maybank Syariah Indonesia. Pergantian nama ini dikarenakan pergantian bidang usaha. Tadinya kan bank konvensional, kemudian berganti jadi bank syariah. Di tahun 2019, perseroan bertransformasi lagi menjadi BNS setelah terjadi pengambil alihan 100% saham Maybank Syariah Indonesia oleh NTI Global dan BAA. Jadi NTI ini memegang 70% dari sahamnya, kemudian BAA memegang 30% dari sahamnya. Bank Aladin ini sudah melakukan IPO itu di awal tahun ini ya, yaitu dengan menjual sahamnya sebesar 5 miliar saham dengan harga penawaran sahamnya di Rp103 per lembar saham. Dan pada saat IPO itu perusahaan ini juga memberikan waran secara cuma-cuma di harga 110 ya per waran. Kemudian untuk kode perdagangannya adalah BANK dan efektif mulai diperdagangkan itu di 1 Februari 2021. Dan sejak IPO sampai dengan saat ini harganya sudah naik luar biasa. Jadi per penutupan 16 Agustus 2021 itu harganya sudah mencapai Rp3.730. Sinarmas memperoleh keuntungan sampai dengan ratusan miliar dari saham Bank Aladin itu, yaitu karena Sinarmas itu memiliki 170,8 juta waran dari Bank Aladin ini, atau setara dengan 6,1% dari warannya. Sedangkan apabila mengacu kepada nilai tebus warannya BANK di angka 110 dan harga BANK-nya saat itu masih di harga 3.500, itu berpotensi Sinarmas memperoleh keuntungan 579 miliar. Nah, apalagi sebenarnya kan harganya sudah naik ya, sudah di 3.700-an gitu. Jadi lebih tinggi lagi hanya karena memiliki warannya. Mari kita lihat kinerja keuangannya, karena perusahaan ini kan sudah menerbitkan laporan keuangan Q2 tahun 2021 ya. Kita lihat bahwa dari sisi asetnya itu meningkat. Di tahun 2020, asetnya itu hanya 721 miliar. Dan di bulan Juni tahun 2021, itu meningkat menjadi 1,2 triliun. Peningkatan aset ini dikarenakan juga adanya peningkatan dari ekuitas. Ekuitas perusahaan ini di tahun 2020 adalah 641 miliar dan di tahun 2021 sampai dengan bulan Juni itu meningkat tajam sampai ke 1,15 triliun. Peningkatan ekuitas ini sebenarnya ada kaitannya dengan IPO yang sudah dilakukan oleh emiten dan sukses besar ya. Jadi dari hasil penawaran umum saham perdananya, bank ini berhasil mencatat penambahan modal itu totalnya setelah dikurangi biaya emisi adalah 510 miliar, itu nilai penuh. Dan mereka juga melaporkan realisasi penggunaan dana dari hasil penawaran umum itu rencananya mereka akan gunakan untuk pemeliharaan IT itu sebesar 306 miliar, kemudian modal kerja inti lainnya sebesar 204 miliar. Jadi memang di sini kalau kita lihat porsi terbesarnya mereka akan gunakan untuk kembangkan IT-nya. Ini sejalan dengan strategi perusahaan yang akan beralih ke digital. Kemudian mari kita lihat dari rasio keuangannya. Dari rasio keuangannya tercatat bahwa return on asset di tahun 2020 itu besarnya adalah 6,19%. Kemudian untuk return on equity atau ROE besarnya adalah 7,07%. Dan kalau kita lihat di sini untuk net income margin atau NIM itu besarnya adalah 4,69%. NIM ini adalah selisih dari besarnya lending yang diberikan dengan besarnya cost of fund yang harus dibayarkan oleh pihak perbankan. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa non-performing financing itu mereka 0% gitu. Karena memang sebenarnya mereka ini nggak terlalu besar ya di financingnya. Jadi memang NPF-nya adalah 0%.
Dan untuk BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional itu saat ini mereka di kisaran 56,16% di tahun 2020. Sudah turun untuk BOPO-nya dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2019 ataupun di tahun 2018. Itu artinya terjadi peningkatan dari pendapatan ya, sehingga biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasionalnya bisa ditekan. Nah, kalau ini adalah komparasi dari laba rugi atau profit and loss ya. Jadi kita lihat di sini bahwa sampai dengan Juni 2021 itu pendapatan yang didapatkan bank sebagai mudarib. Ingat ya, ini adalah bank syariah ya, bukan bank umum ya. Itu terjadi peningkatan. Jadi sampai dengan Juni 2020 besarnya mudarib itu adalah 16,9 miliar dan sampai dengan Juni 2021 itu naik menjadi 18,47 miliar. Jadi terjadi peningkatan. Tapi di sisi lain, pendapatan operasional lainnya justru mereka adalah minus. Dan untuk biaya beban operasional lainnya juga mereka minus, terjadi kenaikan cukup tinggi ya, sehingga mengurangi dari pendapatan di atas. Akibatnya justru perusahaan malah menjadi minus gitu. Nah, kalau kita lihat nih di dalam laporan laba rugi, itu di sini kan tampak bahwa sebenarnya dari sisi pendapatannya dibandingkan dengan tahun lalu Q2 perusahaan mendapatkan kenaikan ya, kenaikan dari pendapatan. Namun di sisi lain mereka juga ada biaya tambahan lain nih. Jadi kalau kita lihat di sini ada pembalikan atau pembentukan cadangan, itu di surat berharga itu ada tambahan sebesar 4 miliar gitu. Jadi di sini ini mengurangi dari keuntungan perusahaan. Nah, sebenarnya apa sih ini item 4 miliar ini? Kalau kita kembali ke neraca, ke balance sheet yang tadi, itu kan di situ dicantumkan bahwa mereka perusahaan ini memiliki investasi pada surat berharga yang besarnya adalah 1,053 miliar gitu. Nah, di situ mereka juga menulis bahwa cadangan kerugian penurunan nilai itu besarnya adalah 4 miliar. Jadi ini sebenarnya hanya cadangan penurunan nilai, tapi bukan benar-benar angka yang keluar gitu yang mengurangi dari keuntungan perusahaan. Nih kita lihat di sini ya. Jadi di dalam catatan di sini tampak bahwa perusahaan ini memiliki total ya, memiliki total investasi itu besarnya adalah 1,053 pada surat berharga, 1,053 miliar. Dan kalau kita lihat di sini mereka mencadangkan penurunan nilai karena namanya juga investasi ya. Itu mereka cadangkan besarnya adalah 4 miliar. Jadi ingat ya, ini benar-benar bukan biaya yang keluar yang mengurangi dari pendapatan dari perusahaan bukan, tapi murni ini hanya cadangan penurunan nilai. Jadi sesuai dengan fluktuasi di pasar. Tadi kita udah bahas bahwa untuk surat berharga mereka melakukan pencadangan nilai besarnya adalah 4 miliar. Nah, cuman ada komponen lain yang memberatkan juga dari laporan laba rugi yaitu beban usaha. Beban usaha itu ada beban umum dan administratif itu naik dari tahun lalu hanya 10 miliar, tahun ini 13 miliar. Kemudian untuk gaji tahun lalu 9 miliar, tahun ini 22,7 miliar. Nah, kalau kita lihat untuk biaya general and administratif itu mencakup ada sewa gedung, pemeliharaan, outsourcing. Nah, angka outsourcing ini naik tinggi nih. Tahun lalu hanya 232 juta, tahun ini sampai 2,7 miliar. Terus kemudian ada biaya pemeliharaan juga gitu. Nah, berikutnya juga untuk gaji. Jadi besarnya gaji dan upah tahun lalu hanya 5,8 miliar, tahun ini meningkat tajam 15,6 miliar. Gaji di sini termasuk juga untuk gaji direksi dan gaji komisaris. Bank Aladin ini sudah resmi menjalin kerjasama dengan Halodoc dan Alfamart. Alfamart ini merupakan partner yang sangat potensial karena sampai dengan Maret 2021, Alfamart ini memiliki 15.698 cabang. Dan kalau kita lihat nih dari revenue-nya, Alfamart ini revenue-nya selalu naik dan di tahun 2020 itu sampai mencapai dengan 75,8 triliun. Nah, sebenarnya revenue ini sebagian besar adalah merupakan gross merchandise value. Ini adalah angka transaksi yang ada di Alfamart ya, meskipun kita tahu sebenarnya Alfamart juga ada nyewain space gitu ya buat pedagang, tapi sebenarnya secara keseluruhan gross merchandise value-nya itu sampai mencapai 75 triliun.
Dan sebenarnya Alfamart ini juga kalau kita lihat tidak hanya Alfamart-nya aja, tapi dia merupakan satu grup juga dengan Alfamidi dan Alfakat, Alfatrek, Ara, Lawson gitu ya. Jadi sangat besar grup ini, jadi sangat potensial. Nah, dengan kita lihat tadi bahwa revenue dari Alfamart itu mencapai dengan 75 triliun, ini merupakan suatu potensi GMV yang besar ya, apalagi dengan cabangnya yang sampai di atas 15.000 cabang. Itu merupakan suatu potensi dari gross merchandise value yang besar. Dan gross merchandise value artinya gross merchandise value ini nanti kalau si Alfamart sudah semuanya menggunakan Bank Aladin, berarti kan all transaksinya akan ada di Bank Aladin. Atau mungkin kalau nggak mau monopoli, nggak all transaksi di Bank Aladin pun kan sebagian besar akan di Bank Aladin gitu. Nah, itu akan menjadi suatu local saving gitu. Karena nanti kan semua transaksinya adanya di Bank Aladin. Berarti kan akan ada selalu dana mengendap di Bank Aladin ini. Dan sebenarnya kalau kita tahu nih kayak GoPay atau yang lainnya, itu kan mereka harus banyak promosi gitu. Jadi mereka harus banyak mengeluarkan acquisition cost yang tinggi. Acquisition cost itu biaya untuk menarik nasabah atau customer gitu. Sementara dengan si Aladin bekerja sama dengan Alfamart, ini acquisition cost-nya rendah karena otomatis pelanggan dari Alfamart ini nantinya kan akan sebagian besar transaksinya akan di bank tersebut. Dan ya dana murah ini yang tadi itu yang dikelola sampai dengan mungkin 75 triliun ya meskipun nggak semuanya ya mungkin hanya 50% gitu ya. Itu akan menjadi dana murah yang mengendap di Bank Aladin dan dana murah ini kan nanti bisa diinvestasikan. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa sebenarnya kalau untuk bank itu pendapatan dari perbankan ini kan macam-macam nih. Pendapatan dari perbankan itu bisa dari lending, bisa dari fee based income atau biaya transaksi, tapi bisa juga dari besarnya dana yang mereka investasikan. Artinya nih misalnya ada dana mengendap nih, bank bisa taruh di misalnya pasar uang gitu ya. Nah, mereka akan mendapatkan income itu. Memang betul sih kalau kita lihat tadi itu dari laporan keuangannya, Bank Aladin ini besarnya kredit yang dicairkan itu tuh nggak banyak, yang dikucurkan tuh nggak banyak nih. Tapi kalau kita lihat tadi bahwa mereka itu banyak mendapatkan income dari pendapatan lainnya gitu. Nah, pendapatan lainnya ini berarti kan mereka investasikan di suatu instrumen investasi gitu. Misalnya nih mereka putar di pasar uang gitu ya. Mereka lakukan itu. Sebenarnya nggak masalah juga sih dengan kondisi seperti itu. Karena kita tahu bahwa bank konvensional kalau bank konvensional misalnya nih mereka kucurkan kredit. Kreditnya itu besarnya 11%. Tapi cost of funds mereka sendiri bisa sebesar misalnya katakan 5%. Jadi netnya mereka hanya dapat 11 dikurangin 5. Netnya mereka hanya dapat 6% gitu. Tapi bank ini nih dengan sekarang misalnya di bank-bank digital ini nih, mereka pola pikirnya adalah mereka ngedapetin dana murah nih. Artinya kalau mereka semua transaksi menggunakan platformnya mereka, berarti kan uang itu akan berlalu lalang di dalam rekening mereka gitu. Dan itu akan menjadi dana murah. Kenapa? Karena pihak bank kan nggak perlu kasih bunga buat dana yang mengendap. Kayak kita pakai GoPay, kita kan nggak ngedapetin bunga sama sekali kan dengan uang kita yang kita taruh di GoPay atau di OVO. Nah, itulah dana murah. Nah, dana yang mengendap itu mereka pakai nih buat diputerin lagi gitu. Sehingga mereka bisa ngedapetin return. Memang mungkin returnnya nggak sebesar lending. Kalau lending misalnya katakan sampai 11% gitu ya. Mungkin mereka dengan putar di pasar uang, mereka hanya dapat sekitar misalnya 5-6%. Tapi kan sebenarnya untuk cost of fund-nya sendiri kan hampir nol gitu. Jadi at the end sebenarnya ya imbang-imbang. Makanya kalau kita lihat tadi di depan, si Bank Aladin ini besarnya net interest income itu sekitar 4,56% gitu. Jadi konsep dari bisnis bank digital tuh begitu. Kemudian mereka juga dengan adanya kerjasama ini mereka juga berusaha untuk menjangkau unbankable people gitu. Jadi kita tahu bahwa Alfamart ini cabangnya banyak banget, gak cuma di kota besar, tapi sampai ke daerah-daerah. Nah nanti orang-orang di daerah ini kan mereka nggak punya rekening di bank nih, tapi mereka bisa melakukan transaksi di bank Alfamart ini nih. Jadi mereka misalnya mau buka rekening bisa di situ atau mungkin mereka mau transfer ke saudaranya di luar kota, mereka bisa di Alfamart dan itu bisa menggunakan platform dari si Bank Aladin ini. Kemudian juga dengan mereka beralih ke digital, otomatis BOPO mereka akan menjadi rendah, yaitu komparasi antara rasio antara biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional gitu. Karena kan mereka nggak perlu banyak kantor cabang, nggak perlu banyak human resources gitu.
Dan selain itu juga mereka punya database customer yang sangat besar karena kita tahu bahwa pelanggan Alfamart itu nggak cuman di Jakarta dan itu tuh jadi nggak cuman di tier 1 ya istilahnya. Jadi di area luar Pulau Jawa itu pun juga banyak gitu. Dan itu akan menjadi database customer yang besar dan mereka akan bisa pelajari nih customer behavior-nya. Artinya nih, misalnya si Ani gitu ya. Ani ini biasa belanja dalam 1 bulan itu di Alfamart berapa sih? Jadi kan dari pihak bank sendiri kalau mereka mau menawarkan kredit, mereka tahu nih kurang lebih nih kemampuan dari bayar si Ani ini berapa sih? Itu kan bisa kelihatan dari pola shoppingnya mereka gitu. Jadi itulah potensi yang akan diperoleh oleh Bank Aladin dengan bekerja sama dengan Alfamart maupun dengan Halodoc. Nah, di sini kita nggak bahas mengenai PER ataupun PBV karena again kalau bank-bank digital itu memang valuasinya tidak sama dengan bank konvensional. Jadi nggak bisa menggunakan PER ataupun PBV. Jadi lebih ke potensi dari gross merchandise value yang akan didapat. Karena gross merchandise value yang akan didapat itu nantinya akan menjadi dana murah saving yang ada di rekening bank yang bisa diputarkan oleh bank untuk mendapatkan suatu revenue. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi pertimbangan sebelum berinvestasi. Thank you.